Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saya hanya bisa mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah karena benar-benar ini banyak sekali ya pertolongan Tuhan yang membantu jemaah haji Indonesia. Bahkan banyak keajaiban dan sampai Kementerian Haji dan Kementerian eh, Agama, Kementerian Kesehatan pun juga melihat Alhamdulillah kita satu tim yang sangat solid, solid dalam arti masyarakat. Masyarakat itu ada 8, tiba-tiba begitu solidnya, berbeda dengan yang pertama kami rapat dulu sebelum berangkatan, dan juga eh, tim kami pasti solid ya. Kemudian juga bersama dengan kesehatan, tim kesehatan pun juga ya sekarang ini berada di bawah kendali kita semuanya di Amir Haj. Dan yang paling penting juga eh, kami mendapatkan banyak masukan dari eh, rapat dengan pendapat dengan Komisi Pengawas dan Komisi 8 DPR RI kemarin, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan DPR, Alhamdulillah memang kami sudah simulasikan semuanya ya. Jadi saya sangat optimis bersama dengan teman-teman. Pelaksanaan haji tahun ini insya Allah akan eh, lebih baik ya, baru walaupun misalnya banyak hal-hal perubahan mendadak ya, tiba-tiba. Nah, tetapi itu bisa kita melakukan perbaikan secara sistematis dan juga lebih cepat dan tepat. Dan itu mendapatkan pengakuan dari Kementerian Haji tadi malam ya. Para pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan bahwa schedule kita pada hari ini ya, setelah tadi malam itu sebetulnya mulai dari, saya ingin mulai start dari pertemuan kita dengan DPR, karena di situ kan ada persetujuan antara persepakatan kami dengan DPR dengan banyak poin, tetapi sekali lagi ya bahwa itu persepakatan kami ya sebatas di bawah di dalam jangkauan kami. Contoh yang di luar kemampuan kami ya sebagai penyelenggara, kemarin kita menyampaikan bahwa ada sekitar 36.000 jamaah yang akan tanasul ya. Tetapi kira-kira sekitar itu kita tutup rapatnya jam 1 ya. Tapi sore jam 2, jam 3-an, setelah eh, tim Kementerian Haji melakukan evaluasi, maka ditetapkan bahwa tidak ada tanasul yang dilaksanakan. Iya, tanasul secara resmi seperti yang kita rencanakan. Maka dalam waktu yang sangat singkat, tim kami ya, kita bisa bayangkan merubah data itu menjadi kembali seperti biasa, dan persiapannya juga kembalikan ke kema seperti biasa. Dan tadinya makanan dan pengobatan di tempat-tempat tanasul itu pun juga itu dikembalikan ke kemah dalam waktu yang hitung jam. Saya berterima kasih kepada tim kami yang begitu kompak ya, dan juga perhatian Kementerian Saudi Arabia yang begitu respect terhadap Indonesia ya. Nah, maka dikatakan bahwa hanya Menteri Agama lah yang kami sering terima di kantor kami. Karena ini, sampai tadi malam pun juga kita diskusi banyak. Nah, keputusan yang terakhir ini adalah, saya ulangi dulu, keputusan DPR itu bahwa tanasulnya sekitar 36 ribuan. Dan juga termasuk juga ada yang kita safari wukuf ya, sekitar 500 orang, tetapi itu semuanya ada pergeseran berdasarkan perkembangan yang kemarin. Tetapi kita melakukan eh, lobby-lobby sesuai dengan kondisi objektif yang kami miliki. Saya sendiri bersama didampingi dengan tim eh, menghadap ke Menteri Kesehatan ya. Di rapat yang di tim kesehatan kemarin, tiba-tiba ada perubahan bahwa eh, safari wukuf itu, dan termasuk juga bahkan menyebut-nyebut itu akan ada semacam penggantian ya, badalnya ini. Jadi tim kesehatan kita memberikan laporan kepada tim kesehatan Saudi Arabia, Kementerian Saudi Arabia, bahwa ada sekitar 3.500 jemaah haji kita itu termasuk jemaah haji riskan.
Riskannya karena apa? Riskan karena faktor umur, faktor komorbid, difabel, dan juga ada faktor-faktor lain seperti kelelahan dan seterusnya. Nah, maka akhirnya begitu concernnya terhadap jemaah haji kita, maka Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Saudi Arabia itu menetapkan bahwa 3.500 itu kita bagi tiga. 3.500 itu covernya bahwa itu semuanya harus mendapatkan perhatian khusus dan tadinya ditetapkan tidak ada eh, tanazul, maka khusus untuk jamaah Indonesia diberikan program tanazul ini yang secara formal seperti itu semula sekitar 3.500 orang yang tadi masuk jemaah haji yang sangat riskan itu. Nah, setelah kita melihat jamaah 3.500 itu, nah sebagian di antara jamaah itu merasa kami nggak apa-apa kok. Nah, jadi kami akan malam-malam kami mengecek satu persatu data-data sesuai dengan dokter yang kita miliki di sini ini. Maka disampaikan lagi kepada Kementerian Haji bahwa ini kondisi objektifnya di lapangan seperti ini. Yang jelas memang ada sekitar 1.000 orang yang menjadi pusat perhatian kita yang sangat riskan. Antara lain, ya ada sekitar 500-an yang memang penyakitnya sangat parah ya. Dan itulah nanti yang dilakukan dengan safari wukuf ya. Jadi kembali lagi safari wukuf muncul, tapi safari wukufnya itu berbeda dengan konsep kita semula. Dan ini yang diterima oleh Kementerian Haji. Jadi safari wukuf itu nanti memang tetap diperjalankan lebih awal, ya otomatis tetap lewat di Musdalifah, tapi langsung masuk di eh, kemah-kemah di Mina dan tidak boleh keluar. Nah, karena dia tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar, yang sekitar 500 itu dan mungkin bisa bertambah, ya sekitar maksimum 1.000 ya. Dan itulah nanti yang akan eh, ditaukilkan. Ya, saya ingin bedakan dulu, ada yang dibadalkan, ada yang ditaukilkan. Ini bahasa fikih. Apa perbedaan badal dan taukil? Kalau badal itu ada sekitar 250-an ya di rumah sakit, memang tidak bisa bergerak. Di safari goyang saya sedikit itu bisa bermasalah. Sementara pemerintah Saudi Arabia ingin sekali mengeliminir atau meminimalisir jumlah korban yang meninggal di jamaah haji tahun ini. Maka itu diberikan dokter yang sangat kuat dari raja agar Menteri Kesehatan itu sangat-sangat memperhatikan Indonesia karena jamaah haji yang paling besar adalah Indonesia kan. Diberikan perhatian. Nah, sekitar 300 dan diharapkan jangan terlalu banyak tambahnya, maksimum kita target itu kita nanti perkirakan 350 ya. Itulah nanti yang dibadalkan. Begitu konsennya terhadap jemaah haji Indonesia, eh, sampai urusan badal itu pun juga akan ditanggung oleh Menteri Kesehatan. Itu peraturan kami. Padahal satu satu badal itu bisa 20 juta rupiah itu. Nah, bayangkan kalau mereka akan menanggung seluruh badal maksimum 1.000 itu, 1.000 kali 20 juta sama dengan berapa itu? Iya. Dan itu tidak akan membebani kita karena begitu concernnya terhadap jamaah haji Indonesia. Tapi setelah kita akan adakan evaluasi, ternyata tidak sebanyak itu. Ya, kita, saya sendiri juga bersama dengan tim kesehatan ke rumah sakit dan ke dakar-dakar dan ke hotel-hotel. Ternyata mereka itu sudah merasa sanggup ya. Tetapi dengan catatan walaupun dia merasa sanggup, kami juga tetap harus mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Saudi Arabia. Nah, inilah nanti yang akan disafari wukufkan sampai ke nanti di eh, Mina. Di Mina nanti itulah. Nah, kita badal, kita taukilkan. Kami sudah siap semuanya, siapa yang akan membadalkan si A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kami tidak menggunakan orang luar karena kami menghindari semacam penipuan dan sebagainya. Seluruh aparat kami. Dan yang paling pertama adalah eh, kami prioritaskan Mustasyar Dini. Itu ada sekitar 25 orang ya, tambah sekretaris. Itu yang akan menghandle orang-orang yang akan dibadalkan dan ditaukilkan. Ya, karena dia tahu syaratnya kan, karena itu ulama-ulama.
apalagi juga masih muda-muda ya. Nah, ini yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya itulah nanti yang setelah dilakukan eh, pelontaran ya, maka itu dilanjutkan kembali di ke hotel-hotel yang telah disiapkan oleh panitia. Lengkap di situ juga ada fasilitas dokternya, makannya, ya. Sampai nanti pada akhirnya akan bergabung dengan kloternya setelah nafar satu, nafar tani dan seterusnya, dan itu nanti akan kembali seperti eh, di mana mereka diberangkatkan sekarang. Nah, jadi ini ada satu kekhususan yang diberikan kita betul-betul oleh pemerintah Saudi Arabia. Saya selaku wakil pemerintah betul-betul hadir sendiri mengucapkan terima kasih atas perhatian khusus yang diberikan kerajaan Saudi Arabia, khususnya kepada Menteri Kesehatan dan juga Menteri Haji terhadap kami semuanya. Permintaan-permintaan kami seperti semuanya diterima. Nah, jadi ini tidak bertentangan dengan hasil yang kami sepakati dengan DPR kemarin, karena di situ kan juga ada klausul bahwa sepanjang itu kewenangan kami. Nah, penetapan penetapan yang berkaitan dengan Saudi Arabia itu kita hanya sebatas melobi. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah pada pagi hari ini saya sendiri juga sudah mau turun lagi ini. Eh, Sejak jam 6 tadi jamaah kita sudah standby di lobi-lobi. Kami diberikan waktu jam 6 sampai jam 10 sudah harus standby. Kemudian mobil-mobil yang tiga berapa puluh ribu itu ya jamaah Indonesia itu keluar dari kandangnya itu dari jam 6. Jadi ada yang nyampe di hotel masing-masing itu jam 7, jam 8 karena macet kan. Nah, jadi mungkin sekitar jam 9 ini ya sudah mereka itu mulai berangkat ke Arafah. Ya, tentu beransur-ansur ya. Nah, teman-teman juga sangat cerdas ya, bahwa supaya tidak berkumpul di lobi nanti nama-namanya susah dicari, jadi diatur lagi. Siapa gelombang pertama di lantai awal, lantai satu ya, lantai dua, lantai tiga. Jadi sangat sistematis. Ini yang dilakukan oleh tim kita. Kita sangat berterima kasih kepada tim tentara ya, beberapa kolonel yang kita libatkan dan betul-betul sangat ahli dalam mengevakuasi massa. Terima kasih sekali lagi kepada TNI dan Polri atas bantuannya kepada kami. Dan insya Allah mengenai mobilisasi tim kesehatan dan tim penanggulangan sudah sampai di lokasi masing-masing. Jadi begitu ada jamaah di situ, itu langsung diberikan instruksi. Kami juga mengingatkan bahwa sesuai dengan ketentuan yang hasil seminar kami kemarin bersama dengan seluruh pimpinan Amirul Hajj di seluruh dunia, bahwa ada ketentuan yang disampaikan Menteri Haji tidak boleh keluar dari KMA antara jam 10 sampai jam 4 karena panasnya sangat ekstrim. Bisa lebih dari 50 derajat Celcius. Termasuk tidak boleh mengunjungi Jabal Rahmah. Dan itu ada sweepingnya polisi-polisi di situ nanti. Nah, kemudian juga disarankan untuk internal kami ini, memang kita dapat jam 6 sampai jam 10. Kloter Indonesia untuk melempar itu jam 6 sampai jam 10. Sengaja ini kami minta supaya nanti tidak kena matahari jam 10 ke atas. Ya, kami menyampaikan bahwa memang kalau di dalam riwayat itu afdalnya itu atau bukan afdal ya. Biasa dilakukan Nabi itu sudah salat duhur, maka itu orang menunggu sudah salat duhur. Puncak-puncaknya matahari bisa mendidih otak kita itu kan. Jangan sampai kita menunggu mengejar sunat tapi gugur wajibnya. Ini berwanti-wanti saya sampaikan kepada jamaah. Dan alhamdulillah jamaah kita itu sangat solid. Jadi taat, besok mulai dari jam-jam yang telah ditentukan itu mereka akan melakukan hal itu. Nah, hal lain yang perlu saya tambahkan bahwa kendaraan, alhamdulillah sudah dilakukan simulasi, bahkan syarikat-syarikat yang terdiri dari 8 itu sangat meyakinkan kami. Mudah-mudahan di lapangan itu seperti apa yang kami dapatkan, bahwa syarikat itu walaupun terdiri atas 8 syarikat, tetapi mereka semuanya akan kompak. Jadi misalnya kalau ada orang yang tertinggal di hotel, syarikat manapun juga, tetap diangkut oleh syarikat yang berbeda, karena tidak ada lagi 8 syarikat, tetap the only one syarikat untuk melayani mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia. Terima kasih kepada pengerahan sekali lagi kepada atasan mereka yaitu Menteri Urusan Haji. Jadi secara teori dan sebagian praktek kita sudah simulasikan, insya Allah sudah mulai jelas dan kami berharap mudah-mudahan jamaah kita nanti pulang
ya tersenyumlah. Pasti ada kelemahan-kelemahan, jangankan 220.000 Bapak Ibu sekalian. Satu keluarga kita saja, ada suami istri, ada anak tiga, pasti ada masalah kan. Apalagi 220.000 orang, beda kebudayaan, beda etnik, beda jenis kelamin, beda kelas dan seterusnya. Pasti susah kita untuk menghindarkan, karena ini kan dalam waktu yang sangat singkat lagi kan. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan pengakuan dari Menteri Haji bahwa per hari ini jemaah haji yang paling tertib, paling gampang diatur, dan paling tidak banyak melakukan pelanggaran baik di sekitar haram sekarang ini, ya apalagi juga menggunakan busnya untuk rekreasi kemana-mana. Nah, kalaupun ada bus yang kemana-mana itu biasanya yang seperti itu diorganisasi oleh jemaah haji khusus, memang jumlahnya sangat sedikit, tapi jemaah reguler. Nah, insya Allah sangat taat terhadap kami dan juga teman-teman dari pengelola jemaah haji khusus juga. Nah, khusus untuk izinkan saya juga mengangkat bicara tentang visa furodah ini. Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa tahun kali ini akan berbeda karena banyak sekali peraturan-peraturan Saudi Arabia yang ditetapkan untuk menertibkan haji ini. Dan saya kira juga perwakilan jamaah khusus yang seringkali bekerja sama dengan pihak kerajaan itu mengelola haji furoda ini. Kalau memang akan ada yang melakukan haji furoda, secepatnya bergabung dengan jemaah haji khusus, dari situlah mereka bisa baku atur. Tapi kalau terlambat, apalagi last minute baru mengusulkan, itu sudah tutup di komputernya. Kalau komputer tutup, sudah nggak bisa lagi diakses. Nah ini yang banyak terjadi di Indonesia, banyak sekali teman-teman kita itu terlambat, sudah sudah close komputer di sini di pusat, baru baru tertutup, dan yang bisa membuka itu adalah otoritas yang sangat tinggi. Karena inilah Saudi Arabia tahun ini betul-betul banyak peraturan baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sekitar, kami mencatat ada 6 peraturan baru mendadak di luar perkiraan kami semula. Tapi alhamdulillah berkat kekompakan kami semuanya, 6 peraturan itu bisa kita beradaptasi. Termasuk tadi malam yang sangat ketat itu 4 jam kita melakukan sesuatu. Teman-teman kami insya Allah lupa tidurnya mereka itu. Tapi yang penting keberhasilan jemaah haji kita, ya saya juga belum ketemu lagi secara formal teman-teman pengawas DPR. Saya ingin meminta maaf bahwa ada diktum yang terakhir itu kami tidak lakukan, karena itu bukan kewenangan yang menetapkan tidak ada murur itu, tidak ada apa namanya, Tanatul itu adalah pemerintah Saudi Arabia. Dan sekali lagi kita harus positive thinking ya Bapak. Jangan kita protes karena itu melalui penelitian yang sangat cermat, melalui konsultan yang sangat luar biasa. Bayangkan semua negara itu kalau melakukan murur, termasuk 36.000 Indonesia, tidak ada pengaturan jalan tambahan, itu terjadi nanti kau seperti yang dulu-dulu pernah terjadi. Jadi saya kira sadut syariah mencegah sesuatu yang bisa muncul terjadi yang membahayakan. Saya kira itulah yang terbaik. Akhafud dararah ini lebih baik. Kita juga taat terhadap pemerintah Saudi Arabia, tidak melakukan murur tahun ini secara formal, kecuali dispensasi yang diberikan kepada Saudi Arabia, kepada Indonesia. Dan sekali lagi saya terima kasih terakhir kepada pemerintah Saudi Arabia, tidak